bihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bersilaturahim pada malam hari ini secara online untuk belajar tentang wakaf. Wabil khusus malam ini kita fokus tentang wakaf uang. Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak sekalian, di bagian pertama sekedar ta'aruf dari saya kepada Bapak Ibu sekalian. Nama saya Sahroni, di Wakaf Mulia Institute saya sebagai salah satu foundernya, kemudian bergabung dan mendirikan komunitas wakaf 1 miliar. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian juga bisa bergabung. Komunitas wakaf 1 miliar itu adalah kumpulan orang-orang yang telah berjanji akan berwakaf sampai dengan 1 miliar di akhir hayatnya nanti. Kemudian kita mendirikan juga komunitas pejuang wakaf. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini sampai 4 sesi nanti, kalau lulus berhak menyandang gelar sebagai pejuang wakaf. Nanti setelah menjadi pejuang wakaf, pekerjaannya cuma 2, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama berwakaf, ya. Yang kedua melakukan syiar wakaf. Ya, jadi cuma 2 pekerjaannya. Yang pertama berwakaf, yang kedua syiar wakaf. Kalau 2 ini sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi magnet wakaf. Ya. Setelah 2 ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi magnet wakaf. Apa maksudnya magnet wakaf? Jadi potensi-potensi wakaf yang ada di sekitar kita, insya Allah akan ketarik pada diri kita. Sebelumnya saya pernah mendirikan sebuah sekolah SD Tinsa Mulia Jakarta sampai sekarang. Dan sekarang sedang memproses mendirikan kampung Quran ya di daerah Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Ini nomor handphone saya, buat nanti Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi lebih lanjut, silakan dicatat. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang Wakaf Mulia Institute. Wakaf Mulia Institute adalah sebuah lembaga yang kami dirikan dengan 4 core activity. Yang pertama, edukasi kepada masyarakat tentang dunia perwakafan. Ya, menurut surveinya, literasi wakaf di Indonesia itu masih sangat rendah, sehingga masih sedikit dari orang Indonesia yang berwakaf. Kalaupun berwakaf, semua kebanyakan berwakaf dalam bentuk aset, ya, sehingga kemudian aset itu belum bisa dioptimalkan penggunaannya. Nah, kemudian yang kedua, core activity Wakaf Mulia Institute adalah melakukan syiar wakaf sehingga wakaf menjadi lifestyle umat Islam. Apa itu lifestyle? Sesuatu yang dilaksanakan secara rutin, ya, sesuatu yang dilaksanakan secara berterusan. Itu yang namanya lifestyle, baik itu harian, pekanan, ataupun bulanan. Dan yang ketiga, bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan syiar wakaf di Indonesia. Kami Wakaf Mulia Institute berkoordinasi dengan Badan Wakaf Indonesia misalnya selaku pengampu kebijakan di wakaf di Indonesia. Kami bekerja sama dengan dunia perbankan yang berperan sebagai LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi kalau bicara wakaf uang, penerimanya itu adalah LKSPWU ya, Bapak-Ibu sekalian, tidak boleh lembaga di luar itu. Dan nanti pun ada syarat-syaratnya, ada prosedur-prosedurnya, gitu. Kemudian kami bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga yang berperan sebagai operator atau implementer dari nilai manfaat wakaf ya, Bapak sekalian, nilai manfaat wakaf. Kemudian kita bekerja sama juga dengan berbagai macam lembaga dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan wakaf. Nah, yang keempat, Bapak sekalian, membantu lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan untuk meningkatkan fundraising skill dan manajemen wakaf. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 51 yayasan yang berada di bawah naungan Wakaf Mulia Institute
untuk mengoptimalkan pengelolaan wakafnya. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian tergambar ya bahwa kami Wakaf Mulia Institute ini bukan nazir wakaf. Kami tidak menghimpun wakaf. Kami tidak memiliki harta wakaf yang banyak, kemudian bisa kami bagi-bagikan kepada siapapun. Tidak, gitu. Kami fokus kepada edukasi, kami fokus pada pendampingan, kami fokus pada proses fundraising bersama-sama dengan mitra untuk bisa mengoptimalkan manfaat wakaf, gitu ya. Jadi perlu saya tegaskan dari awal supaya tidak ada kesalahpahaman ya di antara kita, sehingga nanti timbul pertanyaan, bisakah kami ngajuin proposal ke Wakaf Mulia Institute? Tidak, gitu, karena kami nggak punya dana wakaf, gitu. Bisa nggak kita kerjasama pengelolaan wakaf? Kalau kerjasama dalam konteks meminta modal, nggak bisa, karena kami tidak fokus di bidang itu, gitu, ya, Bapak sekalian. Nah, ini profil Wakaf Mulia Institute. Kemudian ini pengurusnya, ini saya sebagai Dewan Pembinanya, kemudian ada Ustadz John Henry sebagai Dewan Pengawas, ada Ustadz Eko Prianto sebagai Ketua Yayasannya, dan Bu Isna sebagai Sekretaris Yayasan. Kemudian ini kantor pusat kami ya di Jakarta. Jadi buat yang berada di Jakarta mungkin nanti bisa bersilaturahim. Dan cita-cita kita memiliki gedung sendiri nanti untuk sebagai pusat syiar wakaf ya, Bapak sekalian. Nah, kegiatan yang kita lakukan diantaranya adalah ada training lisensi pejuang wakaf yang sekarang kita mulai di sesi pertama, besok malam sesi kedua, dan seterusnya sampai sesi keempat, sehingga nanti peserta dinyatakan lulus sebagai pejuang wakaf. Kemudian ada seminar fundraising wakaf uang ya untuk yayasan yang ingin mengoptimalkan pengelolaan potensi-potensi wakafnya. Kemudian ada in-house training untuk yayasan atau lembaga yang ingin mengoptimalkan pengelolaan wakafnya. Ya, kalau ini khusus, kalau in-house training buat yayasan-yayasan yang ingin mendaftar. Kemudian ada kajian intensif wakaf, ya, kita mendalami lagi konsep-konsep wakaf dan ibadah-ibadah maliyah lainnya dalam Islam. Kemudian yang kelima ada podcast wakaf. Di sini kita mengundang tokoh-tokoh atau praktisi-praktisi di bidang wakaf, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana implementasi wakaf di lapangan. Sebagai contoh misalnya nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya Wakaf Mulia Institute ya. Kita pernah mengundang Tuan Jamal Muhammad Amin yang menginisiasi berdirinya ASEAN Wakaf Mall di Patani, Thailand Selatan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Imam Nur Aziz, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, sangat senang sekali dan mendukung akan lahirnya pejuang-pejuang wakaf. Di samping saya ini Wakaf Mulia, sebuah yayasan yang insya Allah konsisten untuk memajukan literasi wakaf di Indonesia. Karena di Indonesia literasi wakaf ini masih sangat rendah dan perlu banyak sekali dukungan dari teman-teman di Wakaf Mulia. Kita ingin bersinergi, berjamaah, berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih bermartabat dengan wakaf. Insya Allah ya. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu testimoni yang disampaikan oleh Bapak Imam Nur Aziz ketika kami mengundang beliau ke tempat kami waktu itu untuk berkoordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan kami laksanakan. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian pembahasan kita pada malam hari ini tentang bedah wakaf uang. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita melihat dulu tentang sedekah, zakat, infak, dan wakaf. Ya, sedekah, zakat, infak, dan wakaf ini saya menulisnya berdasarkan urutannya ya Bapak Ibu sekalian. Kalau yang sering kita dengar kan jiswab ya, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Penjelasannya begini, secara umum ibadah pengeluaran harta dari diri kita di dalam Al-Quran itu disebut sedekah. Ya, jadi sedekah itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Ya, itu sedekah. Sedekah itu Bapak Ibu sekalian
bentuknya ada yang bentuk materi, ada yang bentuknya imateri. Ya, kalau bentuknya, saya mulai dari bentuk yang imateri. Ya, sedekah yang tidak berbentuk materi. Apa contohnya? Misalnya hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan tabassamuka liwajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan itu adalah sedekah. Menunjukkan jalan buat orang yang bertanya itu adalah sedekah. Sholat duha itu adalah pengganti sedekah kita terhadap seluruh persendian yang ada di dalam diri kita. Nah, itu. Jadi sedekah yang berbentuk imateri atau non materi, ya, di antaranya itu. Jadi sekali lagi ada dua sedekah, ada yang berbentuk materi, ada yang berbentuk imateri. Baik. Kemudian sedekah yang berbentuk materi, ya, sedekah yang berbentuk materi itu ada dua, ya, itu ada dua. Sedekah yang berbentuk materi itu ada dua. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau sedekah yang hukumnya wajib itu ada disebut dengan zakat, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari sebagian harta mereka sebagai sedekah mereka, ya, dan seterusnya. Dan dalil dalam penjelasan berikutnya yang dimaksud sedekah dalam surat At-Taubah ini adalah zakat. Kenapa? Karena dipaksa diambil gitu ya. Jadi wajib harus dilaksanakan. Zakat di dalam surat itu disebut dengan sedekah. Sementara sedekah yang sifatnya sunnah itu disebut dengan wakaf, ya, disebut dengan wakaf. Dan juga infak gitu. Dan juga infak, ya. Nah, jadi kalau kita lihat perbedaan antara zakat dengan wakaf, yang pertama dari segi hukumnya, zakat itu hukumnya wajib, wakaf itu hukumnya sunnah, ya. Dua-duanya sama-sama sedekah ya Bapak sekalian, cuman yang satu wajib, yang satu sunnah. Kemudian yang kedua kadarnya. Kalau zakat kadarnya itu cuma 2,5%, kalau wakaf itu bisa sampai 78,5% sisanya. Ya, jadi tidak dibatasi, tidak diatur. Kemudian yang ketiga penerimanya. Kalau zakat itu diatur, hanya boleh diterima, digunakan, dimanfaatkan oleh 8 asnaf, ya, para mustahik zakat. Yang 8 yang diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau wakaf itu tidak dibatasi siapa penerimanya, ya, termasuk wakif itu boleh menerima manfaat wakaf. Ya, nanti di bagian akhir kita akan lihat bagaimana seorang wakif bisa mendapatkan dividen dari wakafnya. Kemudian objeknya, kalau zakat itu harus habis Bapak sekalian. Ya, misalnya kalau zakat fitrah, ada orang berzakat fitrah, ya, bayar ke masjid dalam bentuk uang atau beras, maka semuanya harus habis sebelum sholat Id. Kalau zakat non zakat fitrah itu harus habis paling lama setahun. Ya, itu zakat. Jadi karena dia wajib hukumnya, maka segala sesuatunya ditentukan secara detail, secara rigid, secara spesifik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang berbeda dengan wakaf. Ya, kalau wakaf karena hukumnya sunnah, besarannya tidak ditentukan, ya, sebebas sebanyak-banyaknya. Kemudian penerimanya pun umum, ya, tidak dibatasi. Dan yang paling mencolok perbedaannya adalah dengan zakat dari wakaf ini, bahwa kalau harta wakaf itu tidak boleh habis, dia harus diproduktifkan. Ya, setelah diproduktifkan baru dibagi-bagikan hasilnya kepada para penerima manfaat atau yang kita sering dengar dengan istilah mauquf alaih. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, ya, sekilas perbedaan antara zakat dengan wakaf. Lalu kalau infak apa? Infak adalah sesuatu yang kita keluarkan kapan saja, tidak ditentukan batasannya dan dia hukumnya sunnah, ya, ketika kita tidak meniatkan atau mengakadkan itu sebagai
wakaf, maka jatuhnya sebagai sedekah atau infak saja, gitu. Ya, nah demikian Bapak sekalian pengantar perbedaan antara zakat, infak, dan wakaf. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, Bapak sekalian, siapakah kita Insinyur lihat Solah Atia ini? ilustrasi bagaimana Mengapa kematian wakaf bisa beliau menggemparkan diproduksikan Kairo sehingga bisa dengan meningkatkan pemakamannya yang dihadiri kesejahteraan lebih dari 1,5 juta orang? Mari kita simak kisah dari Asosiasi Universitas Islam Mesir ini. Al-Kisah dari kampung kecil bernama Tafana al-Ashraf, distrik Middle Ghamir, Provinsi Dakohliah, Mesir, ada 9 orang sarjana miskin lulusan Fakultas Pertanian. Lalu mereka pun sepakat membuat sebuah peternakan unggas, sembari mencari mitra ke-10. Namun mereka terbentur modal, maka dengan sekuat tenaga mereka kumpulkan dari hasil menjual tanah, perhiasan istri, hingga meminjam. Meski tidak banyak terkumpul, namun mencukupi untuk memulai usahanya. Pertanyaan tersisa, siapa mitra yang ke-10? Insinyur Solah, satu dari mereka, pun berkata, "Aku sudah menemukan mitra yang ke-10. Siapa?" kata teman-temannya. "Allah," lanjutnya. "Allah akan menjadi mitra usaha kita yang ke-10. Allah akan mendapat 10% dari keuntungan kita. Dengan perjanjian, Allah yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan, keamanan dari segala wabah penyakit." Akhirnya mereka pun sepakat. Kontrak kerjasama pun ditulis secara rinci dan dicatatkan ke notaris, lengkap dengan peran mitra ke-10 tersebut. Tak disangka, setelah 1 musim bisnis mereka langsung meroket, jauh dari yang dibayangkan sebelumnya. Lalu mereka pun kembali bersepakat menambah jatah keuntungan mitra ke-10 menjadi 20% di musim kedua, dan begitu seterusnya hingga mencapai 50%. Lalu bagaimana keuntungan mitra ke-10 itu dialokasikan? Dimulai dengan membangun sekolah dasar Islam putra, lalu lanjut putri, kemudian sekolah menengah putra, kemudian putri. Tambah lagi madrasah aliyah putra, lalu putri. Tapi karena keuntungan terus membanjir, akhirnya dibentuklah Baitul Mal. Dan mereka pun mengajukan ke pemerintah untuk membangun universitas di kampung. Awalnya ditolak dengan alasan tiadanya akses bagi para mahasiswa. Tak berapa lama mereka pun mengajukan pembangunan universitas lengkap dengan stasiun kereta beserta jalurnya dengan biaya mandiri. Akhirnya permintaan ini disetujui. Dan pertama dalam sejarah Mesir, berdirilah sebuah universitas di perkampungan kecil. Semakin berkembang, dibangun pula fakultas kedua, ketiga, keempat hingga asrama putri dengan kapasitas 600 kamar. Lalu asrama putra dengan 1.000 kamar. Tiket kereta api pun digratiskan untuk memudahkan transportasi menuju kampung tersebut. Tak cukup hanya itu, dibangun Baitul Mal berikutnya hingga hilang kemiskinan di daerah tersebut. Dan program ini diduplikasi ke kampung-kampung lain hingga bisa dikatakan tak ada kampung yang disinggahi Insinyur Solah kecuali akan dibangun Baitul Mal untuk warga. Bantuan pun diberikan untuk fakir miskin dan para janda. Pemuda pengangguran pun dilatih untuk mengelola perkebunan sayur hingga mandiri, bahkan sampai bisa mengekspor ke negara tetangga. Pada saat panen raya, seluruh penduduk dikirimi paket sayur. Di hari pertama Ramadan diadakan buka puasa bersama untuk seluruh penduduk desa. Mereka memasak dan hadir ke lapangan yang dipenuhi beraneka makanan. Disiapkan juga perabotan untuk gadis-gadis yatim yang ingin menikah. Dan ini semua merupakan sedikit dari banyaknya kebaikan yang dilakukan oleh Insinyur Solah. Hingga pada akhirnya disepakatilah keuntungan perusahaan 100% untuk Allah. Insinyur Solah yang awalnya adalah salah satu mitra usaha berubah menjadi karyawan Allah. Dia hanya menerima gaji, namun dia memberikan Tuhannya syarat agar membuatnya hanya butuh kepadanya
dan hanya meminta kepadanya. Inilah sosok Insinyur Salah Atiyah, aktor utama kisah menakjubkan ini. Keikhlasannya membuat ia sama sekali menolak terkenal di media massa. Dan kini, meski orang yang melibatkan Allah ke dalam bisnisnya ini telah wafat, terbayang seluruh amal jariahnya yang selalu mengalir untuknya. Masya Allah. Pertanyaannya, akankah ini hanya menjadi sebatas kisah saja? Atau menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti jejaknya? Ya, Bapak sekalian, demikian tadi ilustrasi tentang bagaimana pengelolaan sebuah usaha, ya, yang kemudian dari manfaat atau profit dari usaha tersebut digunakan untuk membangun segala keperluan masyarakat, dan semuanya diberikan kepada masyarakat secara gratis. Insinyur Salah Atiyah dan teman-temannya yang awalnya adalah sebagai owner gitu ya, sebagai pemilik usaha, tapi kemudian menyerahkan seluruh kepemilikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia kemudian mengambil peran sebagai pegawainya Allah Subhanahu wa taala, dan cukup hanya menerima gaji setiap bulan saja. Seluruh keuntungannya diberikan kepada Allah, dan justru itulah yang membuat usahanya menjadi penuh dengan keberkahan dan meletakkan keuntungan setiap waktunya. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Mari kita lihat pembahasan selanjutnya. Kita mulai dari pengertian wakaf ya, Bapak Ibu. Wakaf definisinya menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif ya, atau pihak yang mewakafkan harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Bapak sekalian, di sini ada dari definisi ini ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan dari definisinya dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 ini. Yang pertama adalah ini gitu ya, bahwa orang yang berwakaf itu disebut dengan wakif ya. Orang yang berwakaf disebut dengan wakif. Kalau nazir adalah orang yang menerima harta wakaf dan mengelola harta wakaf gitu. Jadi sekali lagi, nazir adalah orang yang menerima harta wakaf dan diamanahi untuk mengelolanya. Tapi ingat ya Bapak sekalian, menerima harta wakaf itu adalah amanah untuk kita mengelolanya. Jadi bukan menjadi milik pribadi, juga bukan menjadi milik organisasi kita. Gitu. Ketika kita diamanahi harta wakaf ini, maka yang harus kita fokuskan adalah bagaimana harta wakaf ini memberikan manfaat kepada para mauquf alaih begitu. Jangan sampai kita menerima harta wakaf, kita diemin atau kita kelola dengan cara yang kurang pas sehingga akhirnya mauquf alaihnya tidak jelas gitu. Jadi sekali lagi sering saya sampaikan bahwa menerima harta wakaf itu bukan sebuah kebanggaan. Nerima harta wakaf sekian hektar dan seterusnya, tapi itu justru adalah amanah. Kalau wakifnya tidak memberikan dana untuk pengelolaan harta wakaf tersebut, maka nazir yang bertanggung jawab untuk mengelola atau ya mengeluarkan biaya untuk mengelola lahan tersebut. Sebagai contoh begini misalnya, ada orang berwakaf tanah, kemudian dia pengen di tanah tersebut dibangun masjid dan pesantren gitu. Dia pengen di tanah tersebut dibangun masjid dan pesantren. Kalau misalnya si wakif tidak memberikan dana untuk membangun masjid dan pesantren tersebut, maka si nazir nanti yang bertanggung jawab untuk membangun masjid dan pesantren tersebut gitu. Umumnya nazir nggak punya duit untuk membangun masjid dan pesantren tersebut. Lalu apa yang mereka lakukan selanjutnya? Yang mereka lakukan kemudian adalah, kalau bahasa kerennya, melakukan fundraising, ya, melakukan penghimpunan dana untuk membangun masjid, untuk membangun pesantren dan seterusnya. Itu bahasa kerennya. Kalau bahasa nggak kerennya, silakan Bapak Ibu definisikan sendiri. Ya, yang enak adalah, atau ini pesan saya, kalau misalnya ada orang mewakafkan tanah, terus dia kepengen dibangun masjid atau pesantren di tempat tersebut, tanya sama mereka,
uangnya mana Pak? Uangnya mana Bu untuk bangun pesantrennya? Begitu. Jangan membebankan kepada nazir untuk mencari uang sendiri bangun masjidnya. Itu nambah kerjaan namanya, ya. Sebagai contoh, alhamdulillah kemarin misalnya kami menerima harta wakaf berupa 8 hektar tanah, dan si wakif sejak awal sudah bilang, tolong didesain ini untuk bangun masjid dan pesantren, berapa dana yang dibutuhkan sampaikan kepada kami. Nanti kami akan siapkan anggarannya untuk segera mendirikan pesantren tersebut gitu. Nah, cari wakif yang seperti ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Jangan cuma sekedar menyerahkan tanahnya. Udah gitu tanahnya juga tempatnya di ujung Brung misalnya ya, di pedalaman, susah dijangkau, terus bentuknya juga semak belukar, tidak produktif dan seterusnya. Itu nyusahin nazir namanya ya, bagus sekalian. Hati-hati, jangan serta-merta bangga ketika ada orang mewakafkan tanahnya kepada kita. Kemudian yang kedua catatannya adalah harta wakaf tersebut itu bisa dimanfaatkan selamanya ya, atau untuk jangka waktu tertentu. Jadi di sini ada dua Bapak sekalian wakaf itu. Ada yang namanya wakaf mu'abbad atau wakaf selamanya, ada yang namanya wakaf mu'aqqad, wakaf sementara. Ya, misalnya begini. Ada orang punya ruko, ya, udah ditulis disewakan atau dikontrakan, tapi nggak laku-laku gitu. Jadi, nah kita edukasi mereka daripada nggak laku-laku, nggak ada yang nyewa, nggak ada yang ngontrak, mendingan diwakafkan aja, wakafnya sementara. Atau wakaf muakkad ya, untuk jangka waktu tertentu 5 tahun misalnya. Nanti setelah 5 tahun rukonya dikembalikan lagi kepada si pemiliknya, ya. Bapak Ibu butuh apa? Kendaraan. Bikin kampanye wakaf sementara untuk kendaraan ya. Jadi nanti kalau ada orang mewakafkan kendaraannya untuk jangka waktu tertentu, begitu waktunya selesai kendaraannya dikembalikan begitu. Nah itu namanya wakaf sementara. Wah kalau wakaf sementara nanti ini dong apa istilahnya kita ketika masa wakafnya habis kita nggak bisa punya apa-apa lagi dong gitu. Jangan salah Bapak-Ibu sekalian, dalam setiap sedekah yang kita kelola itu selalu ada keberkahan ya. Sebagai contoh misalnya di Madiun itu ada orang mewakafkan rumahnya untuk 5 tahun ya, ketika diserahkan kepada nazir. Kemudian oleh nazir tersebut rumah ini digunakan sebagai rumah Quran ya, sebagai rumah Quran. Rumah Qurannya berkembang sampai akhirnya mendapatkan wakaf-wakaf yang lainnya, dan sekarang rumah Quran ini sudah berubah menjadi sebuah SMP tahfiz gitu. Mereka pernah mendapat ketika mereka butuh kendaraan, mereka kampanyekan ya wakaf kendaraan, mereka dapat 4 mobil ya, dan seterusnya. Nah itu wakaf untuk jangka waktu tertentu disebut dengan wakaf muakkad. Kalau wakaf yang selamanya ya ini disebut wakaf mu'abbad ya. Misalnya ada orang mewakafkan tanah kemudian dibangun masjid ya dan seterusnya, tidak ada batasan waktunya. Nah ini disebut dengan wakaf selamanya begitu. Kemudian yang ketiga Bapak sekalian, harta wakaf ini digunakan untuk apa? Untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum lainnya menurut syar'i. Jadi ketika kita bicara wakaf, tidak hanya bicara untuk keperluan ibadah ya Bapak-Ibu sekalian, tapi juga untuk keperluan kehidupan kita sehari-hari yang dibenarkan secara syar'i, ya, yang dibenarkan secara syar'i. Jadi kalau ada orang berwakaf, nggak mesti melulu harus dibangun masjid, nggak mesti melulu dibangun pesantren misalnya. Ya, tapi kenapa enggak? Misalnya nanti di tanah wakaf itu dibangun rumah sakit, dibangun pasar, dibangun mall, dibangun komplek ruko dan sebagainya. Pokoknya yang menghasilkan profit gitu. Nah, profit itulah nanti yang digunakan untuk keperluan-keperluan sosial, ya, keperluan-keperluan sosial seperti yang diceritakan dalam video Insinyur Solah tadi ya. Untuk mereka mendirikan sekolah dari SD sampai perguruan tinggi, kemudian mereka mendirikan rumah sakit, ya, membiayai orang yang mau nikah, memberi makan kepada warga desa dan sebagainya, begitu, ya. Nah, ini definisi tentang wakaf ya Bapak sekalian menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Jadi ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Artinya apa? Alhamdulillah wakaf sekarang sudah memiliki payung hukum berupa undang-undang. Ini artinya apa?
di sini disebutkan bahwa orang yang berwakaf adalah orang yang telah melakukan perbuatan hukum. Artinya apa? Dia dilindungi oleh undang-undang ya ketika dia melakukan aktivitas wakaf ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang yang kedua, pengertian wakaf uang. Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaihi. Jadi kalau tadi saya bicara tentang contoh-contoh wakaf secara umum, maka kalau yang sekarang ini khusus ya bicaranya adalah wakaf uang. Jadi yang diwakafkan adalah uang. Berapa besarnya tidak dibatasi. Ya, kemudian kapan mengeluarkannya juga tidak ditentukan. Tadi ya, karena wakaf ini adalah hukumnya sunnah gitu. Nah, Bapak sekalian, sebelum lanjut ada pertanyaan. Kira-kira mana yang lebih utama dalam konteks ini ya, yang sunnah atau yang wajib, Bapak Ibu? Boleh dijawab di kolom chat gitu. Kalau tadi kan kita bahas ya, zakat itu hukumnya wajib, wakaf itu hukumnya sunnah. Nah, pertanyaan kemudian, mana yang lebih utama, yang wajib atau yang sunnah? Wajib, wajib, wajib. Ustadz Aris jawab sunnah gitu. Sunnah. Sunnah, wajib, wajib. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jawabannya adalah yang lebih utama adalah melaksanakan yang sunnah. Ya. Yang sunnah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau sesuatu yang wajib itu udah standar, karena dia wajib maka semua orang mengerjakannya, gitu. Ya. Karena dia wajib, maka semua orang melaksanakannya. Semua umat Islam melaksanakannya. Jadi standarnya sama deh gitu. Sekarang di antara yang mengerjakan yang wajib itu gitu ya, mana siapa yang lebih utama? Ya, jadi semua udah melaksanakan yang wajib nih gitu ya. Standarnya sama. Sekarang pertanyaannya di antara orang-orang yang sudah mengerjakan yang wajib-wajib ini, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah orang yang sudah melaksanakan yang wajib kemudian ditambah dengan melaksanakan yang sunnah gitu. Ya, jadi artinya apa? Orang yang sudah berzakat kemudian dia berwakaf, maka derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lain yang tidak atau belum berwakaf gitu. Ya. Nah, makanya sekali lagi untuk wakaf uang ini tidak ditentukan berapanya dan kapan pelaksanaannya. Ya, terserah kita kapan saja, mau berapa kali seminggu dan seterusnya itu diperbolehkan karena dia hukumnya sunnah. Cuman supaya nanti statusnya menjadi wakaf, maka harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan wakaf itu sendiri, ya, Bapak sekalian. Nah ini, jadi yang diwakafkan adalah uang. Kemudian uang ini dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaihi, ya. Tadi salah satu perbedaan dengan zakat adalah bahwa harta wakaf tidak boleh habis. Kalau harta zakat harus habis. Jadi kalau ada orang berwakaf uang, maka uangnya nggak boleh dipakai, uangnya nggak boleh dihabiskan, ya, uangnya nggak boleh berpindah tangan, uangnya nggak boleh diwariskan, uangnya nggak boleh dihibahkan dan seterusnya. Uangnya harus utuh, harus tersimpan, ya, harus diproduktifkan. Nanti hasil dari memproduktifkan itulah baru dibagi-bagikan kepada para mauquf alaihi atau para penerima manfaat. Ya, nah demikian Bapak sekalian definisi dari wakaf uang. Nah selanjutnya sebelum kita lebih lanjut, saya akan flashback sedikit tentang asal mula wakaf, ya Bapak sekalian. Wakaf pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau baru saja tiba di Madinah pada saat hijrah. Beliau membeli tanah dari seorang anak yatim Bani Najjar dengan harga 800 dirham. Ya, kemudian di tanah tersebut dibangunlah Masjid Nabawi. Dan Masjid Nabawi ini kita ketahui sampai sekarang masih ada.
tidak diwariskan kepada ahli waris Rasulullah SAW, tidak dibagi-bagikan, dan seterusnya. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW membeli tanah ini, tanahnya diwakafkan, kemudian dibangun masjid. Lihat alurnya Bapak sekalian. Rasulullah membeli tanah, tanahnya diwakafkan, kemudian dibangun, di tanah tersebut dibangun masjid. Ya, alurnya seperti itu. Sekali lagi, Rasulullah beli tanah, tanahnya diwakafkan, di tanah tersebut dibangun masjid. Nah, cerita seperti inilah yang banyak sampai ke orang Indonesia. Sehingga orang Indonesia ketika bicara tentang wakaf harus dengan tanah. Nanti tanahnya dibangun masjid. Itulah mengapa di Indonesia ini banyak sekali masjid. Bahkan sampai ada sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Seribu Masjid. Saking banyaknya masjid di sana. Begitu. Walaupun di beberapa provinsi jarang juga masjidnya ya, Bapak sekalian. Nah, salahkah pemahaman seperti ini? Tidak. Kenapa? Karena Rasulullah memang mencontohkannya seperti itu. Cuma yang harus kita pahami secara lebih lanjut dari cerita tentang wakaf ini adalah ada kisah lain tentang wakaf, yaitu kisah wakafnya Umar bin Khattab dan Abu Talhah radhiyallahu anhum. Ya, Abu Talhah ceritanya adalah ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan harta yang paling kamu cintai. Ketika ayat ini turun, sahabat-sahabat Rasulullah SAW berbondong-bondong mendatangi Rasulullah dan kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini harta yang paling saya cintai, saya sedekahkan. Ya Rasulullah, ini harta yang paling saya cintai, saya sedekahkan. Ada yang menyedekahkan pedangnya, ada yang menyedekahkan baju besinya, ada yang menyedekahkan barang-barang mereka yang ada di rumah dan seterusnya, yang mereka rawat, mereka jaga gitu dan seterusnya. Termasuk Abu Talhah radhiyallahu an datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini harta yang paling saya cintai, kebun Bayruha. Kebun dengan pohon-pohon korma di dalamnya, ada sumber mata air di dalamnya, dan kerap kali Rasulullah SAW juga suka berteduh di sana, disedekahkan oleh Abu Talhah. Bapak Ibu sekalian, sekedar catatan, orang Arab pada masa itu, ukuran kekayaannya adalah bukan emas dan perak yang mereka miliki. Tapi seberapa besar, seberapa luas kebun yang mereka punya, itulah tolok ukur kekayaan orang Arab pada masa itu. Jadi bisa kebayangkan kekayaan Abu Talhah ini. Tapi justru kekayaan itulah yang kemudian disedekahkan. Ya, kisah yang sama terjadi juga kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika selesai perang Khaybar, dilakukan pembagian ghanimah, Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah ya berupa kebun, yang kebun kurma juga ya, yang ada di Khaybar. Tuh. Nah, ketika Umar bin Khattab mendapatkan tanah ini, Umar bin Khattab bertanya, konsultasi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik ini. Apa yang engkau sarankan kepada saya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau suka, maka engkau tahan pokoknya, tidak diwariskan, tidak dihibahkan, tidak dijual, ya, wa tasaddaqta biha, dan hasil panennya engkau sedekahkan. Di antara dua kisah ini, Bapak Ibu saudara sekalian, ada beberapa catatan tentang wakaf. Yang pertama, kepada Abu Talha dan kepada Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berpesan, ya, silakan engkau kelola kebun itu, engkau jaga, engkau rawat sampai panen. Nanti setelah ketika panen, engkau sedekahkan hasil panennya. Ya, ungkapan Rasulullah SAW ini mengandung makna yang pertama, ya, Abu Talhah dan Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai orang yang berwakaf, kita sebut dengan wakif, tapi kemudian ditunjuk oleh Nabi juga sebagai nazir, yaitu orang yang mengelola harta wakafnya. Jadi di sini boleh kalau ada seorang wakif juga dia berperan sebagai nazir, ya. Kemudian yang kedua, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha, hakikatnya adalah ini bicara tentang wakaf produktif. Artinya apa? Kebun kurma ini tidak boleh berpindah tangan. Kebun kurma ini tidak boleh dijual. Dia harus utuh selamanya.
tapi kemudian hasil panennya itu disedekahkan. Nah, inilah yang disebut dengan wakaf produktif. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mendapatkan wakaf sebidang tanah misalnya, maka ikutilah langkah yang dilakukan oleh Abu Talha dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Ya, apa? Produktifkan lahan tersebut. Ya, produktifkan lahan tersebut dengan tanaman atau apa yang memang bersesuaian dengan tanah tersebut. Nanti hasil panennya baru dipakai untuk bangun masjid. Hasil panennya baru dipakai untuk bangun pesantren dan seterusnya. Sehingga kita tidak perlu meminta-minta atau melakukan fundraising bahasa kerennya tadi untuk membangun masjid kita atau pesantren kita. Nah, yang kira-kira ya kalau bisa dibilang yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya adalah seperti ini. Ketika kita mengelola harta wakaf, kita produktifkan harta wakaf tersebut, kemudian hasilnya baru kita manfaatkan untuk pesan-pesan atau keperluan-keperluan lain seperti tadi bangun masjid, pesantren dan sebagainya. Ya, nah ini kisah wakaf yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita memahami atau merangkum cerita dari wakaf tanah Rasulullah sampai kepada kisah Umar bin Khattab ini, maka kita dapati bahwa sesungguhnya wakaf itu harus produktif, ya, tidak boleh diam, sehingga kemudian tidak muncul mauquf alaihnya siapa. Ya, kalau belum muncul mauquf alaihnya siapa, maka proses wakafnya belum selesai berarti, ya belum sah. Kenapa? Karena salah satu syarat dari wakaf itu yaitu mauquf alaih belum muncul, ya Bapak sekalian. Nah, selanjutnya kita lihat pada masa itu, ya di masa Rasulullah dan sahabat dan seterusnya itu belum dikenal apa itu wakaf uang, Bapak sekalian. Ya, wakaf uang baru dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriah. Imam Az-Zuhri, ya, salah seorang ulama terkemuka pada masa itu, memfatwakan dianjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah sosial dan pendidikan umat Islam. Apa maksudnya? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa pengelolaan dana umat di masa sahabat dan seterusnya itu diamanahkan kepada Baitul Mal. Ya, hanya saja memasuki abad kedua Hijriah ini persediaan dana Baitul Mal mulai menipis, ya sehingga keperluan untuk membangun sarana-sarana dakwah sosial dan pendidikan berkurang. Nah, atas dasar itulah maka Imam Az-Zuhri mulai memfatwakan dan menganjurkan wakaf dalam bentuk dinar dan dirham. Ya. Di Turki, Bapak Ibu sekalian, pada abad ke-15 Hijriah, praktek wakaf uang telah menjadi istilah yang familiar di tengah masyarakat. Wakaf uang biasanya merujuk pada cash deposit di lembaga-lembaga keuangan seperti bank, di mana wakaf uang tersebut biasanya diinvestasikan pada profitable business activities. Jadi kalau yang dicontohkan oleh Abu Talha dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum tadi, wakaf tanah atau kebun kemudian diproduktifkan, hasilnya kemudian baru dibagi-bagikan, itu wakaf berupa aset. Maka ketika kita bicara wakaf uang, maka uangnya itu diinvestasikan dalam profitable business activities. Harus dilihat, harus dianalisa bisnis-bisnis mana yang bisa mendatangkan keuntungan gitu ya, yang sebesar-besarnya dari modal yang diambil dari harta wakaf ini, wakaf uang ya. Keuntungan dari hasil investasi tersebut digunakan kepada segala sesuatu yang bermanfaat secara sosial dan keagamaan. Nah ini, jadi sekali lagi karena ini harta wakaf, maka yang digunakan bukan harta wakafnya, tapi harus diinvestasikan dulu, hasilnya baru dimanfaatkan, digunakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan sebagainya. Ya, Bapak sekalian. Di Indonesia, Bapak Ibu, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang tertanggal 11 Mei tahun 2002. Isi dari fatwa tersebut adalah yang pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Ya, kelompok orang artinya apa? Jadi wakaf uang kita bisa kolektif ya, Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu mengelola sekolah, ya, Bapak Ibu mengelola sekolah,
setiap tahun ketika penerimaan murid baru, orang tua murid yang baru mendaftar ditawarkan untuk ikut berwakaf. Ya, berwakaf. Misalnya satu orang 10 juta, ada 100 orang, maka terkumpul 1 miliar. Maka berarti kita sudah berhasil menghimpun dana wakaf 1 miliar dari 100 orang. Ya, ini namanya wakaf kolektif. Nanti di bank, selaku penerima wakafnya, nama-nama yang 100 orang itu akan dituliskan. Ya. Kemudian yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga yang bisa diuangkan ya Bapak sekalian. Wakaf uang hukumnya jawas atau boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Ini bicara investasinya. Harus investasi yang tidak melanggar aturan-aturan syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Ya, itu makanya kenapa kalau orang berwakaf uang ada akta ikrar wakafnya, ada sertifikat wakaf uangnya sebagai bukti bahwa uang yang disimpan di LKSPWU itu adalah uang wakaf, bukan deposito yang bisa diambil atau dicairkan oleh ahli warisnya, bukan ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat Bapak Ibu sekalian pilihan program wakaf uang. Kalau kita mau berwakaf dengan uang, apa aja sih ya? Yang pertama, ada yang namanya wakaf melalui uang. Yang kedua, wakaf uang abadi. Yang ketiga, wakaf uang sementara. Ini ada 3 ya Bapak Ibu sekalian. Wakaf uang melalui uang, wakaf uang abadi, dan wakaf uang sementara. Yang pertama, wakaf melalui uang. Wakaf melalui uang merupakan wakaf barang dengan cara wakif menyerahkan uang kepada nazir untuk dibelikan barang yang dikehendaki oleh wakif. Misalnya, saya menyerahkan uang 10 juta rupiah kepada nazir. Lalu saya bilang, tolong uang ini dibelikan karpet untuk masjid ini, ukurannya sekian kali sekian. Maka nazir wajib menggunakan uang tersebut sesuai dengan apa yang saya pesankan. Tidak boleh digunakan untuk yang lain. Ya, Bapak Ibu menyerahkan uang kepada nazir terus bilang, tolong uang ini dibelikan ya pagar untuk masjid kita supaya masjid kita ini aman. Bapak Ibu menyerahkan uang ke sebuah yayasan terus bilang, tolong uang ini dibelikan ya meja kursi untuk anak-anak belajar Al-Qur'an misalnya seperti itu. Maka nazir wajib membelanjakan uang sesuai dengan pesan dari wakif tadi. Yang kedua, sebagai kontribusi pada program proyek wakaf baik sosial atau maupun produktif yang ditawarkan oleh nazir. Kalau yang kedua ini yang punya program nazir, ya jadi nazir bikin program dulu, misalnya program pembebasan lahan 1 juta rupiah per meter persegi, kemudian dikampanyekan dengan flyer, spanduk, baliho dan sebagainya. Ketika ada orang mentransfer uang, ada orang menyerahkan uang ya karena melihat publikasi-publikasi kita itu, maka kita wajib menggunakan uang tersebut untuk membelikan proyek yang kita kampanyekan tadi ya. Tidak boleh digunakan untuk yang lain termasuk untuk biaya operasionalnya kalau kita tidak mencantumkan bintang di uang tersebut. Ya, artinya apa? Jangan lupa dicantumkan bahwa dalam setiap transaksi itu ada biaya operasionalnya, misalnya 10%. Kalau ada tanda bintangnya, berarti kita boleh mengambil dari uang yang masuk itu untuk biaya operasional kita. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, alur wakaf melalui uang. Wakif itu menyerahkan uangnya kepada nazir, kemudian nazir menggunakan uang tersebut untuk pembebasan lahan, ya, untuk bangun masjid, ya, untuk bangun pesantren, kemudian untuk bikin usaha produktif berupa laundry, kemudian untuk bikin usaha minimarket, bikin hotel wakaf, ya, farm estate wakaf dan sebagainya. Ya, nah kemudian dari usaha-usaha ini ya mendatangkan keuntungan. Nah keuntungannya inilah nanti yang dibagi-bagikan kepada para mauquf alaihi. Ya, kalau pembebasan lahan, bangun masjid, bangun pesantren mungkin nggak ada profitnya. Berarti pemanfaatan oleh mauquf alaihnya bagaimana? Ya, berarti penggunaan dari bangunan-bangunan tersebut untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersesuaian, begitu.
Atau bisa juga misalnya pesantrennya berbayar gitu. Maka ada hasil dari pembayaran tersebut setelah dikurangi biaya operasional dan seterusnya menghasilkan profit. Nah, profitnya itu harus dibagi-bagikan kepada para mauquf alaih. Begitu ya. Nah, ini alur wakaf melalui uang. Yang berikutnya catatan-catatan terkait dengan wakaf melalui uang adalah nazir harus menyampaikan tujuan dari penghimpunan uang tersebut kepada wakif. Jadi apa yang disampaikan oleh nazir melalui spanduk, flyer, baliho, speech iklan dan sebagainya itu adalah akad yang ditawarkan kepada wakif. Jadi ketika wakif nanti menyerahkan dana sesuai dengan yang disampaikan oleh nazir, maka artinya akadnya sudah terjadi. Maka nazir wajib membelikan atau menggunakan uang yang terhimpun sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Benda yang dibeli menggunakan dana dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya. Tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Jadi, seperti disampaikan di awal tadi, bahwa wakaf melalui uang ini hakikatnya adalah wakaf barang. Cuman memang yang diberikan oleh wakif bentuknya uang, bukan barang yang bersangkutan. Ya, Bapak sekalian. Nah, kemudian lembaga, organisasi, atau yayasan yang akan menghimpun wakaf melalui uang harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir. Nah, ini yang tadi di awal saya sampaikan, nggak sembarangan lembaga, nggak sembarangan orang, boleh dan bisa menghimpun dana wakaf. Yang boleh, yang bisa hanyalah lembaga-lembaga yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai nazir. Lalu kalau yayasan kita mau bangun masjid, mau bangun pesantren, tapi kita belum punya izin, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama ya ngurus izin dulu, ya, ngurus izin dulu ke Badan Wakaf Indonesia. Bagaimana caranya? Silakan dicari tahu ya di websitenya BWI atau nanti ikut di seminar strategi fundraising wakaf uang untuk yayasan pendidikan yang lanjut dengan in-house training. Nanti kita akan bantu untuk menyiapkan diri supaya yayasan kita punya izin dari Badan Wakaf Indonesia. Kelamaan kalau ngurus izin dulu, kita butuhnya cepat. Harusnya gimana nih gitu. Kalau kayak begitu, kerjasama dulu aja dengan nazir yang sudah ada, nazir yang sudah resmi. Sehingga nanti status kita adalah menjadi mitra penghimpun wakaf dari nazir yang resmi tadi. Nanti nazir yang resmi tadi tinggal mengeluarkan SK ya, bahwa yayasan tersebut adalah mitranya. Kalau gitu akan ada sharing dong pembagian. Ya, itu disepakati aja antara nazir yang bersangkutan dengan yayasan kita. Insya Allah semua bisa dibicarakan. Yang kedua, dalam menghimpun wakaf melalui uang, nazir membuka rekening di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang. Jadi, rekening yang digunakan untuk mentransfer uang wakaf ini, pertama harus atas nama lembaga. Yang kedua harus di bank syariah, tidak boleh di bank konvensional, tidak boleh atas nama pribadi. Program wakaf boleh untuk kegiatan sosial maupun usaha produktif ya. Jadi boleh kita bikin kampanye wakaf, misalnya wakaf pembangunan minimarket, wakaf pembangunan usaha laundry, wakaf untuk pembangunan rumah kos dan sebagainya. Pokoknya usaha-usaha yang mendatangkan kemanfaatan, profit, yang dari profit tersebut nanti baru kita gunakan untuk ya santunan anak yatim, bangun masjid, bangun pesantren dan sebagainya. Jadi jangan kalau ngumpulin duit jangan straight to the point untuk santunan yatim, untuk bangun masjid, untuk ini dan sebagainya. Kalau kita fokus langsung ke situ, maka selamanya kita akan melakukan fundraising, ngumpulin duit lagi gitu dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, Bapak sekalian, wakaf uang abadi. Jadi itu yang pertama tadi, wakaf melalui uang. Sekarang yang kedua adalah wakaf uang abadi. Alurnya, Bapak sekalian, wakaf uang abadi itu adalah pertama, wakif datang ke LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Nanti nazir calon wakif akan diminta mengisi formulir ya, akta ikrar wakaf dan melampirkan fotokopi kartu identitas yang berlaku. Setelah itu dikasih nomor rekening ya untuk wakif mentransfer nilai sejumlah uang yang mau diwakafkan ke rekening nazir. Nah, nanti selanjutnya wakif mengucapkan sigoh wakaf dan menandatangani akta ikrar wakaf bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai
pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Ya, kemudian setelah itu LKSPWU mencetak sertifikat wakaf uang dan memberikan AWW serta SWU sertifikat wakaf uang ke wakif gitu. Nah, ini alurnya ya Bapak sekalian. Jadi pengertiannya kalau bisa kita simpulkan bahwa wakaf uang abadi itu adalah kita menyerahkan uang untuk disimpan di LKSPWU, di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, dan supaya jelas bahwa ini adalah wakaf uang, maka prosedurnya adalah seperti ini, ya. Ada form yang harus diisi sampai kemudian dikeluarkan sertifikat wakaf uangnya. Kenapa harus ada sertifikat wakaf uang? Tadi bahwa uang yang disimpan oleh kita statusnya adalah wakaf, bukan deposito yang bisa dicairkan oleh ahli waris kita, bukan ya. Nah, ini contohnya sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang. Kemudian penyaluran manfaat dari wakaf uang abadi. Dari bank syariah, karena dia menerima dan menyimpan uang ya dalam jumlah yang signifikan, maka setiap waktu tertentu nanti bank syariah akan memberikan manfaat ya bagi hasil yang ditransfer ke rekening nazir, ya, yang ditransfer ke rekening nazir. Nanti nazir akan meneruskan apa yang dia terima dari bank syariah itu kepada yayasan mitranya. Ini dengan asumsi tadi ya, ada yayasan-yayasan yang menghimpun dana tapi dia belum punya izin, maka dia bekerja sama dengan nazir tertentu. Menurut peraturannya, nazir berhak memotong 10% untuk biaya operasionalnya. Itu ketentuannya. Tapi kalau kita mau nego kepada nazirnya, jangan 5% dong, jangan 10% dong, 5% aja. Itu silahkan nanti kesepakatan antara yayasan dengan nazir resminya. Lalu, uang yang sudah diterima oleh yayasan mitra ini diapain? Nah, silakan deh dipakai untuk berbagai macam keperluan, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dakwah, dan sebagainya. Ya, sebagai contoh misalnya, kalau uang yang disimpan di bank syariah itu misalnya 1 miliar, terus nilai manfaat atau bagi hasilnya katakanlah 10% setiap tahun, misalnya ya, ini misalnya ya Bapak sekalian, 10%. Berarti setiap tahun nazir akan menerima transfer dari bank syariah itu senilai 100 juta. Nah, 100 juta itu nanti akan diteruskan kepada yayasan mitranya. Yayasan mitra ini nanti akan menggunakan uang yang 90 juta ya, karena 10% dipotong sama nazir, ya, untuk keperluan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Ini artinya apa? Semakin besar uang yang disimpan di bank syariah, semakin besar bagi hasilnya, semakin besar dana yang bisa digunakan untuk operasional pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Sehingga kita bisa menyelenggarakan pendidikan, kesehatan, sosial, dan seterusnya secara gratis Bapak Ibu sekalian, tanpa harus memungut biaya lagi dari murid-murid kita atau pasien-pasien yang berobat. Ya, nah begini penyaluran manfaat wakaf uang abadi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, wakaf uang sementara. Wakaf uang sementara ini dasarnya adalah Peraturan BW nomor 1 tahun 2020 ya. Sebentar. Penerimaan wakaf uang untuk jangka waktu tertentu paling singkat adalah 1 tahun dan paling sedikit 1 juta rupiah. Apa maksudnya wakaf uang sementara ini Bapak Ibu sekalian? Jadi kalau wakaf uang abadi tadi, uangnya disimpan di bank syariah sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Tapi kalau wakaf uang sementara itu untuk jangka waktu tertentu, ya, untuk sekian tahun tertentu. Nah, menurut peraturannya paling minimal adalah 1 tahun. Besarannya minimal 1 juta. Yang ketiga, penerimaan wakaf uang hanya melalui rekening wakaf uang atas nama nazir yang dilaporkan kepada BWI. Sekali lagi, lembaganya harus punya izin, ya, yang menghimpun itu, kemudian nomor rekeningnya didaftarkan ke BWI, ya, harus di bank syariah dan seterusnya. Yang keempat, penerimaan wakaf uang paling sedikit 1 juta rupiah diterbitkan sertifikat wakaf uang. Jadi orang yang telah berwakaf uang ya dengan nilai 1 juta rupiah, walaupun itu wakaf uang sementara, akan diterbitkan sertifikat wakaf uang sebagai tanda terimanya. Nah, ini alurnya wakaf uang. Jadi wakif
mendatangi nazir, kemudian bersama-sama datang ke LKSPWU untuk memproses wakaf uang, sama seperti wakaf uang abadi tadi, ya, ada formulir yang harus diisi, ya, kemudian dibuatkan sertifikat wakaf uang, dibuatkan akta ikrar wakaf uangnya dan seterusnya. Tapi bedanya adalah setelah sekian tahun uangnya akan dikembalikan kepada wakif. Kalau di Bank Muamalat, kebetulan kemarin saya ketemu dengan orang-orangnya, diceritakan. Jadi ketika kita mengisi akta ikrar formulir wakaf uang, ya, kemudian diproses, kemudian kita lakukan sigoh, kemudian dikeluarkan sertifikat wakaf uangnya, akta ikrar wakaf uangnya, pada saat itu juga dilakukan transfer tunda namanya. Dilakukan transfer tunda dari Bank Muamalat kepada wakif, ya, kepada wakif. Transfer tundanya sampai kapan? Sampai batas waktu yang disepakati. Ini wakaf uangnya berapa tahun? Kalau misalnya wakaf uangnya 5 tahun, berarti tertulis di situ, ya, pada tanggal dan jam yang sama 5 tahun kemudian, maka secara otomatis uangnya tertransfer ke rekening wakif. Jadi balik gitu, ya. Ini proses dari wakaf uang sementara. Lalu penyaluran manfaatnya bagaimana? Sama dari Bank Syariah, nanti memberikan bagi hasilnya kepada nazir, nazir meneruskannya kepada yayasan mitra, dan yayasan mitra itu nanti akan menggunakan bagi hasilnya itu untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya, gitu. Ya, sebagai ilustrasi misalnya untuk wakaf uang sementara ini, misalnya tadi, ya, kita berhasil menghimpun dana sampai dengan 1 miliar. Kemudian kita simpan di Bank Muamalat dengan program tabungan prima berhadiah. Kalau misalnya kita ikut program ini, uangnya 1 miliar disimpan selama 5 tahun, maka kita akan langsung mendapatkan hadiah di muka sampai dengan 210 juta rupiah dalam bentuk barang dan jasa. Nah, nanti barang dan jasanya ini silakan yayasan yang menentukan, ya, saya perlu ini, saya mau ini, dan seterusnya. Nanti pihak bank akan memberikan, ya, apa-apa yang diminta oleh mitra itu, yayasan mitra ini, untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya, sesuai dengan program dari yayasan yang bersangkutan. Nah, ini penyaluran manfaat dari wakaf uang. Sekarang lanjut ke pengelolaan wakaf uang. Ya, pengelolaan wakaf uang menurut peraturan BWI itu ada 2, Bapak sekalian. Ya, pengelolaan wakaf uang itu ada 2. Pertama, pengelolaan wakaf uang secara langsung. Pengelolaan wakaf uang secara langsung itu maksudnya begini, kita menghimpun dana wakaf, kemudian uangnya langsung kita investasikan di usaha tertentu, gitu, ya. Nah, ini boleh, cuman memang ada syarat-syaratnya, ya. Di sini di peraturan ini diatur sedemikian rupa syarat-syarat dari pengelolaan wakaf secara langsung. Ya, diantaranya harus sesuai dengan syariah, dijamin oleh asuransi, dan seterusnya. Ya, jadi pertama, kalau dari awal tadi kita bilang bahwa harta wakaf itu tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, dan seterusnya, ya, bukan berarti tidak boleh dipakai langsung untuk investasi. Boleh, tapi catatannya ini harus sesuai dengan syariah dan dijamin oleh asuransi. Maksudnya apa? Khawatir kalau misalnya nanti usahanya bangkrut, ya, kalau tidak diasuransikan maka uangnya akan hilang. Tapi kalau diasuransikan, insya Allah modalnya aman. Begitu. Ya, kemudian harus ada analisa terhadap proyeknya, analisa terhadap SDM yang mengelolanya, dan seterusnya. Ya. Artinya apa? Secara umum diperbolehkan pengelolaan wakaf secara langsung. Nah, ini contoh tentang pengelolaan wakaf secara langsung. Sering kali kita mendengar tentang sahabat-sahabat kita yang berada di selatan Thailand yang hidup dengan penuh kesusahan dan kesempitan. Kebiasaannya kita akan membantu mereka dengan membekalkan makanan, membekalkan minuman, membekalkan perubatan, pakaian, dan sebagainya. Sedar atau tidak, sebenarnya kita hanya membantu mereka untuk mendapat kesenangan bagi seketika waktu sahaja. Ada pepatah Cina mengatakan, sekiranya kita memberi seseorang itu ikan, kita akan mengenyangkan seorang itu untuk seharian. Tetapi sekiranya kita mengajar dan menunjukkan cara untuk memancing dan menangkap ikan, maka kita sebenarnya memberikan kekenyangan kepada mereka untuk seumur hidup dia.
Tuan-tuan dan puan, kami dari College Unity dan Unity Asia Business Group sekarang ini sedang membina sebuah mall wakaf yang terletak di selatan Thailand di Pattani yang dinamakan sebagai ASEAN Mall at Pattani, Thailand. Ini adalah mall wakaf pertama di dunia yang di mana ianya dibinakan di atas tanah wakaf dan dia menggunakan konsep wakaf istifmar ataupun wakaf pelaburan di mana orang-orang yang berwakaf dalam projek ini bukan hanya akan mendapatkan pahala yang berlipat kali ganda tetapi mereka juga akan mendapat dividen setiap tahun insya-Allah. Dengan adanya ASEAN Mall ini, kita bukan sahaja dapat memberikan banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat di sana, tetapi kita juga dapat memberikan peluang kepada mereka untuk belajar bagaimana untuk menganalisa data dengan baik, menguruskan mall dengan baik, menguruskan kewangan dengan baik. Hal ini akan melahirkan manusia ataupun masyarakat yang lebih berguna, yang lebih berkebolehan untuk membantu meningkatkan ekonomi. Mereka dapat menjadi masyarakat yang berdikari dan tidak bergantung kepada orang yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayuh sama-sama kita membantu ke arah pembangunan ekonomi umat Islam dengan cara kita melabur dengan wakaf pelaburan di ASEAN Mall at Pattani, Thailand ini. Serendah RM5,000 per unit perkongsian, insya-Allah ia dapat memberikan kepada kita pulangan akhirat dan dunia sekaligus dalam berbentuk dividen insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak sekalian, ini contoh dari yang saya sebutkan tadi di awal, wakif pun bisa mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut. Di dalam konteks ASEAN Mall ini, manfaat yang didapat oleh wakif secara langsung di dunia adalah dalam bentuk dividen. Dan ya, ini bisa dan diperbolehkan karena uang wakafnya langsung diinvestasikan ya dalam bentuk ASEAN Wakaf Mall. Buat yang ingin mendalami video ini, silakan cari di YouTube Wakaf Mall Institute. Kita pernah mengundang Tuan Jamal Muhammad Amin yang tadi sambutan dalam video ini dialog ya bersama kita bagaimana tuh ceritanya bisa mendirikan mall dengan wakaf gitu. Nah, yang kedua Bapak sekalian, pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung. Kalau yang secara tidak langsung ini uangnya disimpan di bank, kemudian bank memberikan bagi hasil, setelah itu bagi hasilnya baru dimanfaatkan untuk berbagai macam keperluan ya. Nah, kalau dalam konteks ini uangnya itu aman tersimpan di bank. Ya, uangnya aman tersimpan di bank. Ya, tidak berkurang, tidak berpindah dan seterusnya, bahkan aman dari potensi kerugian ya, kebangkrutan dan seterusnya. Karena apa? Karena aktivitas yang kita lakukan itu menggunakan dana bagi hasil dari uang yang tersimpan di bank tersebut, bukan dari pokok dari wakaf tersebut gitu. Nah, Bapak sekalian, kesimpulannya dengan pembahasan tadi kita bisa berwakaf ya dengan uang kapan saja, di mana saja, untuk apa saja. Kita bisa mendapat manfaat dari wakaf kita. Uang yang diwakafkan akan abadi dan memberikan pahala yang berterusan kepada kita insya Allah. Dana wakaf di LKSPWU akan memperkuat bank syariah ya Bapak Ibu. Jadi semakin banyak orang yang menyimpan uang di bank syariah, maka insya Allah bank syariah kita semakin kuat. Nazir atau yayasan mitra akan mendapat dana abadi dari wakaf uang yang disimpan di LKSPWU. Demikian Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa alfa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Isna untuk melanjutkan acara ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syaroni yang sudah menyampaikan materi terkait dengan bedah wakaf uang, wakaf melalui uang, dan juga wakaf uang ya Ustadz ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nanti untuk post-testnya mungkin kita adakan 9.30 ya Bapak Ibu ya, karena ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebaiknya langsung post-test saja Ustadz, biar kita istirahat lagi. Oh iya, maunya post-test dulu Ustadz, saya share dulu link post-testnya. Iya Bu Isna, post-test aja, mungkin nanti jawaban bisa kita jawab di grup WhatsApp ya. Oh iya, baik ya. Kalau untuk pertanyaannya nanti kita selesaikan setelah post-test ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau masih ada waktu setelah post-test, atau kalau enggak nanti kita jawab di grup insya Allah.
Baik, untuk link post-test saya share di chat Zoom ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa mengerjakan untuk post-testnya. Waktunya ada 10 menit ya, Bapak Ibu ya. Silakan nanti bagi Bapak Ibu yang sudah selesai bisa memberikan konfirmasinya di chat Zoom, sudah selesai begitu ya. Supaya nanti dari kami bisa mengetahui ya. Silakan Bapak Ibu bisa dikerjakan untuk post-testnya, waktunya 10 menit. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan tetap untuk menuliskan pertanyaannya di chat Zoom, atau Bapak Ibu juga bisa bertanya secara langsung ya. Nanti insya Allah pertanyaan akan dijawab setelah post-test.
Alhamdulillah beberapa peserta sudah selesai ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah selesai bisa memberikan konfirmasi di chat Zoom. Dan Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung ya melihat ininya skornya. Di situ ada tombol merah lihat skor, bisa langsung dilihat. Insya Allah untuk nilainya besok pagi akan kita share ya di grup untuk peserta yang post-test pada kesempatan malam hari ini. Dan untuk materi seminar, materi training itu sudah kita jadikan satu paket dan akan di-share di akhir sesi ya Bapak Ibu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk bisa mengikutinya dari sesi 1 sampai sesi ke-4. Tidak ada nilai minimum untuk kelulusan ya Bapak Ibu ya, semuanya insya Allah lulus. Semuanya insya Allah lulus, semuanya akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta, karena itu hanya untuk ini aja ya, untuk mengetahui tingkat pemahaman dan juga, tapi nanti kita akan sangat menghargai hasil dari post-test Bapak Ibu sekalian, jadi kita masukkan ke nilainya, kita masukkan ke dalam sertifikat. Syarat lulusnya hanya mengikuti 4 sesi. Baik, Bapak Ibu, kita sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain untuk mengerjakan, Ustadz, ini sudah hampir selesai untuk jatah waktunya. Kita akan membacakan pertanyaannya satu persatu ya Ustadz ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, bisa dengan 2 cara ya Bapak Ibu ya. Yang pertama bisa dengan menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Yang kedua, Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung dengan cara raise hand atau mengangkat tangan. Nanti akan kita berikan akses untuk berbicara secara langsung. Insya Allah kita sepakati forum kita pada kesempatan malam hari ini akan kita akhiri pukul 22.00 sesuai dengan jadwal yang sudah kita share ya Bapak Ibu ya. Baik, ini saya mau bacakan pertanyaan yang pertama adalah dari Pak Irwin ya, apakah saya bisa mendapatkan video mengenai insinyur Solah? Insya Allah bisa Pak, nanti saya kirim ya. Kemudian untuk nah ini pertanyaan dari Pak Muhammad Khairuddin, Ustadz. Ya. Apakah bedanya deposit dengan wakaf sementara, Ustadz? Ya, hampir mirip ya Bapak Ibu sekalian, wakaf sementara dengan deposit itu. Jadi deposito yang kita pilih programnya di bank itu adalah salah satu cara untuk menyimpan uang wakaf sementara kita di bank. Ya, misalnya yang saya contohkan tadi, untuk wakaf sementara itu yang bisa kita pilih programnya program tabungan prima berhadiah di Bank Muamalat. Yang lainnya itu bisa kita tanyakan, bisa kita konfirmasi kepada pihak bank. Termasuk kalau misalnya tadi wakaf uang sementara kan programnya 5 tahun. Programnya 5 tahun. Tapi kalau akadnya kita wakaf uang abadi ya, berarti setiap 5 tahun kita akan menerima manfaat yang 210 juta tadi gitu ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya atau gimana, program deposito di bank itu adalah salah satu cara
atau program yang kita pilih untuk menyimpan uang kita di bank. Begitu Bapak Ibu sekalian. Baik Ustadz, jadi lebih kepada ini ya Ustadz ya, untuk apa? Niatnya ya, niatnya, kemudian niat juga sama akadnya. akadnya. Nanti kan berbeda akadnya di bank. Baik, terima kasih Ustadz. Perbedaan tadi ya antara wakaf uang sementara dengan deposito. Ya. Nah, selanjutnya ini ada Pak Wilda ya yang untuk Raisen, mungkin saya kasih kesempatan dulu untuk bertanya. Silakan Pak Wilda, sudah bisa langsung di-unmute ya Pak Wilda. Silakan Pak Wilda kalau mau bertanya secara langsung. Ini ada konfirmasi notifikasi ini ya tangan. Silakan Pak Wilda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi kebetulan di soalannya itu ada salah satu wakaf saham. Itu misalkan ini pernah kejadian waktu itu memberikan kayak semacam, tapi bukan wakaf ya sifatnya karena ini ke yayasan di universitas, itu memberikan saham dari salah satu ventura ya, perusahaan kayak semacam bank gitu, itu sahamnya diserahkan kepada yayasan salah satu universitas gitu. Sekian persen gitu. Nah, apakah dalam hal ini misalkan kita memberikan saham untuk sebuah perusahaan apa gitu diwakafkan itu, apakah itu bisa Pak wakaf saham itu? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Wilda. Silakan Ustadz Saroni. Ya, jadi wakaf saham itu berarti yang diwakafkan adalah sahamnya. Ya, adalah sahamnya. Kemudian dividen yang diterima setiap jangka waktu tertentu, nah itu nilai manfaatnya. Nilai manfaat yang kita terima itulah yang bisa kita gunakan untuk keperluan-keperluan sosial kita ataupun peribadatan atau malah tadi ekonomi produktif ya dan seterusnya. Begitu. Nah, karena sahamnya itu sudah diwakafkan, maka berlaku bahwa saham itu sudah menjadi harta wakaf, tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan, tidak diwariskan dan seterusnya. Begitu Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz. Sudah jelas ya Pak Wilda, jadi bisa ya. Sekali. Jadi misalkan kalau ada kejadian misalkan perusahaan tersebut suatu saat nanti pailit atau segala macam, nanti berarti resiko-resiko itu tanggung jawab ininya sendiri ya. Misalkan perusahaannya tiba-tiba bangkrut apa padahal kita sudah memberikan saham seperti itu, berarti itu bukan kesalahan si pemberi wakaf ya berarti. Nah, ini salah satu persyaratan yang harus dipenuhi seperti peraturan yang dicantumkan dalam peraturan BWI tadi. Harus ada instrumen-instrumen yang memastikan kalaupun misalnya perusahaan tempat saham itu bangkrut dan seterusnya, nilai saham yang ada di situ tidak hilang gitu. Ya, nilai saham yang ada di situ tidak hilang. Apakah diasuransikan atau disiapkan dana cadangan oleh nazir ya dan sebagainya supaya harta wakafnya tidak hilang. Begitu Ustaz. Ya, syukran. Paham. Baik, terima kasih Pak Wilda. Selanjutnya ini ada Pak Teguh Eka Raya, juga raise hand. Kita yang di chat dulu Bu ya, lebih dulu nanya kan. Oh iya, baik sekali. Baik Ustaz, ya. Kita dahulukan yang di chat dulu ya. Ya Ustaz. Ini ada pertanyaan dari ini, Bang Enggran. Ya, kita sudah punya yayasan untuk menjadi binaan wakaf mulia, bagaimana caranya dan apa yang didapatkan setelah kerjasama. Nanti Ustadz ikut ini program seminar fundraising wakaf uang untuk yayasan pendidikan dulu untuk mendalaminya, atau bisa langsung menghubungi admin dari wakaf mulia untuk minta diadakan in-house training.
ya, in-house training. Nanti di dalam in-house training itu kita akan sampaikan materi-materi tentang wakaf secara lebih detail, termasuk materi tentang fundraisingnya, termasuk nanti ada sekitar 5 sesi ya, 5 sesi pertemuan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke sesi selanjutnya. Jadi nanti yayasan harus punya tim yang kompak, yang kokoh ya, untuk bisa menjalankan program wakafnya. Terus apa yang didapatkan setelah kerjasama? Yang didapatkan adalah tergantung dari program yang dibuat oleh yayasan. Kita akan mendampingi supaya program-program yang disusun oleh yayasan ini bisa terrealisir. Jadi setelah in-house training yang pertama, kita akan memberikan yang namanya RTL, rencana tindak lanjut. Salah satunya yayasan wajib membuat program terkait dengan wakafnya. Maka kalau misalnya programnya sudah dibuat, nanti kita akan lakukan pendampingan sampai program itu betul-betul berjalan dan terrealisir. Sebagai contoh, besok pagi insya Allah misalnya kami akan melakukan coaching ya terhadap yayasan yang sudah ikut in-house training, sudah nyusun program, dan kita mau mereview program yang mereka sudah buat. Begitu, Ustaz. Kemudian, yang kedua, yayasan kami mendapatkan tawaran tanah 2 hektar. Kami masih belum menjawab karena masih butuh ilmu pengelolaan. Apakah wakaf wilayah bersedia menjadi konsultan? Kalau misalnya sudah ikut in-house training, kemudian programnya sudah disusun, nanti kami akan menawarkan ini semacam PKS, perjanjian kerjasama untuk pendampingan selama 5 tahun. Ya, pendampingan selama 5 tahun. Jadi nggak usah khawatir, bukan cuma jadi konsultan, tapi kita akan melakukan coaching kepada yayasan-yayasan yang nanti sudah melaksanakan PKS atau MOU ya dengan Wakaf Mulia Institute. Targetnya pokoknya sampai program-program dari yayasan betul-betul terrealisir, terwujud ya, dan seterusnya. Demikian, Bang Engran. Diterima aja dulu tanah wakafnya ya, tapi kasih syarat, jangan minta langsung dibangun ini itu gitu ya. Yang 2 hektar ini kita produktifkan dulu supaya yayasan kita punya modal, punya uang untuk menjalankan program-program kita selanjutnya. Demikian ya. Baik Ustadz, ya. Untuk jadwal seminar fundraising wakaf, insya Allah dari Wakaf Mulia Institute besok Sabtu ya Ustadz, seperti biasanya, pukul 13 sampai 15. Lanjut pertanyaan berikutnya Ustadz dari Bapak Muhammad Toha. Jika kita membuka donasi untuk pembelian tanah wakaf, kemudian wakaf digunakan pondok, apakah itu jalan yang benar? Ini makanya Ustadz di awal ketika membuka donasi itu dipertegas, dispesifikkan donasinya itu untuk apa, ya. Tanah wakafnya itu mau dibangun apa, itu harus diperjelas. Jadi gini, kalau misalnya ini saya melihatnya jadi ada 2. Pertama ada tanah wakaf, yang kedua pondok. Berarti gini, Ustadz melakukan 2 kali penghimpunan. Yang pertama penghimpunan untuk pembebasan atau pembelian tanah wakaf, yang kedua penghimpunan untuk membangun pondoknya gitu. Jadi jangan dicampur antara apalagi kalau akadnya wakaf ya Ustadz ya. Yang pertama wakaf melalui uang untuk pembelian tanah wakaf, yang kedua wakaf melalui uang untuk pembangunan pondok, begitu. Jadi jangan dicampur, dipisah gitu ya. Tapi sekali lagi saran saya, kalau misalnya buka donasi untuk pembelian lahan wakafnya diproduktifkan dulu gitu. Nanti dari hasil produktifnya baru bangun pesantren. Jangan seperti ini. Pertama donasi untuk beli tanahnya. Kemudian ngimpun donasi lagi untuk bangun pondoknya. Nanti Ustadz akan terjebak untuk menghimpun donasi yang ketiga. Buat apa? Untuk operasionalnya. Ya, nanti Ustadz butuh apa lagi? Galang dana lagi, dan seterusnya. Jadi nggak berhenti-berhenti. Kita galang dana mulu begitu. Tapi kalau diproduktifkan, cukup sekali kita menghimpun dana untuk beli tanah, tanahnya diproduktifkan, kemudian kita punya profit, udah profitnya itu kita gunakan untuk ini itu dan sebagainya, tanpa harus melakukan galang dana lagi, begitu ya. Itu sama ya pertanyaan berikutnya. Selanjutnya, wakaf uang abadi disimpan di bank syariah sampai hari kiamat sesuai dengan akadnya. Kalau wakaf uang abadi iya disimpan sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah. Apa saja persyaratan wakaf uang agar punya legalitas? Maksudnya
yayasannya Ustadz ya, supaya yayasan kita punya izin untuk menghimpun dana wakaf, maka yayasan kita harus terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Bagaimana cara mendaftarnya? Silakan Ustadz buka bwi.org ya untuk melihat syarat pengurusan izin nazir wakaf uang, begitu. Bagaimana hukum asuransi? Nanti kita bahas di pertemuan yang ketiga, insya Allah. Yang kedua ya. Terus apa bedanya wakif dengan investor? Kalau dana wakafnya digunakan secara langsung untuk pengelolaan usaha, berarti wakif berperan sebagai investor. Ya, wakif berperan sebagai investor. Artinya apa? Berarti wakif pertama dapat pahala karena dana wakaf yang dikeluarkan. Yang kedua, dia dapat dividen dari investasi yang dia lakukan, ya. Nah, tapi syaratnya tadi ya, usahanya harus diasuransikan supaya untuk mengantisipasi kerugian atau kebangkrutan kalau usahanya tidak berjalan sesuai dengan harapan. Materi insya Allah akan di-share nanti setelah semua sesi selesai ya, Bapak Ibu sekalian. Wakaf Mulia ini merupakan salah satu yayasan, di setiap daerah itu ada koordinatornya atau bagaimana ya gitu. Ya, nanti Bapak Ibu yang sudah ikut program ini bisa menjadi perwakilan Wakaf Mulia Institute ya, nanti akan dijelaskan cara dan prosedurnya seperti apa. Setiap orang yang sudah lulus pertemuan ini kami menyebutnya sebagai pejuang wakaf yang tadi tugasnya dua ya, pertama berwakaf, yang kedua melakukan syiar wakaf gitu. Nah, kalau dua ini sudah kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi magnet wakaf gitu. Saya sering menggunakan istilah magnet wakaf ini. Kenapa? Karena yang pertama begini, ketika kita sudah belajar ini, maka mindset kita jadi mindset wakaf. Ketika kita kemana-mana pergi, perlu apa, yang ada di benak kita adalah wakaf gitu ya. Ngomong sama orang wakaf gitu. Kemarin hari Sabtu dari pagi sampai sore saya memberikan pelatihan tentang wakaf di Sukabumi. Kemudian selesai pelatihan, saya naik ke atas lagi ke daerah Selabintana, ketemu orang yang ya hartanya berlebih lah ya gitu. Ngobrol, cerita tentang wakaf. Apa dia bilang? Oh, jadi wakaf itu ada wakaf sementara ya? Iya, Bu. Berarti kalau selesai waktunya hartanya balik lagi ke saya. Iya gitu. Ya udah nih, tanah saya yang di sana saya wakafin aja gitu. Wakaf sementara. Di dalamnya ada apa, Bu? Kosong. Itu lagi ditanamin tanaman-tanaman produktif ya, pertanian dan seterusnya. Ya udah gitu. Nah, ini yang disebut dengan magnet wakaf ya, Bapak sekalian. Jadi karena kita syiar wakaf, akhirnya orang tertarik dan mereka mau mewakafkan apa yang mereka punya, begitu. Kemudian untuk penjelasan lebih lanjut bagaimana nanti menjadi pejuang wakaf dan melakukan syiar wakaf, nanti ada penjelasan di sesi berikutnya. Kemudian pertanyaan berikutnya ada lagi, Wisna? Ada, Ustadz. Ini pertanyaan dari Pak Mufid Doviri. Pertanyaan saya, 78% untuk dikeluarkan untuk wakaf, 22%-nya dikemanakan. Tadi sepertinya ini Ustadz, yang perbedaan antara infak, sedekah dan wakaf. Nah, itu kan sepertinya Ustadz ini ada salah nulis gitu ya, harusnya 98,2 ya Ustadz ya? Sebentar. Di slide yang pertama. Iya. Kita lihat dulu. Oh iya, 97 ya, 97,2 harusnya. 97,5% ditambah 2,5% kan jadi 100 ya. Ya, terima kasih ralatnya. Jadi yang 97,5% ya, itu yang bisa diwakafkan ya, yang 2,5%-nya dizakatkan. Gitu, Ustaz. Ya. Kemudian apakah kalau kita mau membuat lembaga wakaf uang harus terbentuk di atas yayasan atau cukup berdiri dengan nama nazir? Nazirnya harus berbentuk yayasan, Ustadz. Ya, nazirnya harus berbentuk yayasan. Kemudian yayasan ini mengurus izin ke Badan Wakaf Indonesia. Silakan dilihat ya, diketik aja di Google cara mengurus izin nazir wakaf uang gitu.
wakaf uang disarankan ke bank syariah. Apabila di daerah yang belum ada bank syariah, bagaimana solusinya? Kalau selain bank syariah, sebenarnya boleh juga lembaga keuangan lain, tapi tetap yang harus berbasis syariah dan ada syarat-syarat tertentunya. Satu. Yang kedua, begini Ustaz, sekarang ini kan sudah serba online ya. Jadi walaupun di tempat kita tidak ada bank syariah, tapi kita bisa berkomunikasi secara online dengan bank syariah di daerah terdekat dengan kita, begitu. Kayak sekarang ini saya sedang membantu mengurus pembukaan rekening di Bank Muamalat ya di Takengon di Aceh Tengah. Di sana nggak ada Bank Muamalat. Nah ini saya koordinasikan ke pusat ya, ke Bank Muamalat pusat. Kemudian ternyata yang terdekat tuh adanya di Melaboh ya kalau nggak salah, atau di Banda Aceh gitu. Nah kan kalau misalnya harus datang perjalanannya bisa 8 jam 12 jam ya kalau nggak salah. Nah itu nanti kita upayakan untuk dilaksanakan secara online komunikasinya. Transfernya pun kan bisa transfer antar bank, begitu. Demikian saja. Wakaf tunai uang untuk usaha produktif yang tanpa asuransi. Pertanyaannya, bagaimana jika terjadi kerugian? Apakah nazir harus mengganti dana wakaf pokoknya atau dengan jalan apa? Begitu, ya. Ya syarat ya Ustadz harus diasuransikan. Kalau nggak diasuransikan jangan dilakukan usahanya, gitu. Ya, wakaf tunainya usahanya harus diasuransikan sekali lagi. Kalau nggak diasuransikan jangan dibikin usahanya, gitu. Ya, artinya itu tidak memenuhi syarat, jangan dilakukan. Daripada nanti kita menanggung resiko di kemudian hari, gitu ya. Nah, apakah sebuah yayasan pendidikan bisa dijadikan sebagai lembaga wakaf? Bisa. Ya, kan lembaga pendidikan itu unit di bawah yayasan. Nanti yayasan bikin unit baru lagi, yaitu badan wakaf. Dan ini yang selalu kami sarankan ya kepada yayasan-yayasan binaan kami untuk membentuk badan wakaf gitu di bawah yayasan. Bank Syariah mengumpulkan wakaf sampai hari ini sudah berapa ya? Kayaknya banyak. Ya itu enggak Ustaz, enggak banyak karena belum banyak umat Islam yang mengetahui tentang wakaf uang ini dan harus datang ke bank syariah begitu. Kemarin saya ketemu dialog ya dengan salah satu komisioner Badan Wakaf Indonesia. Beliau bilang bahwa kami dari Badan Wakaf Indonesia itu ditarget untuk menghimpun dana 50 miliar untuk menangani COVID. Ya, itu katanya sampai sekarang belum terpenuhi ya, udah hampir 2 tahun nih kan begitu. Jadi belum banyak. Kenapa? Karena faktor edukasinya masih minim. Kemudian bukannya nggak ada wakaf saham ya di penjelasan dari awal. Iya, nggak ada. Emang cuman disebut sekilas yang tadi yang di wakaf uang itu termasuk wakaf uang adalah yang di fatwa tentang wakaf uang ya, di fatwa tentang wakaf uang, segala sesuatu yang bisa termasuk surat berharga yang bisa diuangkan, begitu. Ya. Kemudian apalagi ketika menyimpan uang di bank, kemudian ada sekian persen dengan pihak bank, apakah bebas dari riba? Ketika kita menyimpan uang di bank, kemudian ada sekian persen dengan pihak bank, apakah lepas dari riba? Kalau banknya bank konvensional itu bunga, itu riba. Tapi kalau banknya bank syariah itu bagi hasil, insya Allah bukan riba. Betulkah untuk surat tentang perwakapan, surat wakafnya tidak atas nama nazir, tetapi suratnya disimpan di KUA setempat sebagai bukti surat wakaf. Untuk untuk wakaf aset, ikrarnya dilakukan di kantor urusan agama setempat. Nanti KUA akan memberikan formulir terlebih dahulu untuk diisi oleh calon wakif tentang harta yang mau diwakafkan. Setelah formulirnya diisi, nanti pihak KUA akan melakukan verifikasi terhadap tanah aset yang mau diwakafkan. Setelah semua verifikasi lolos, maka akan dibuatkan akta ikrar wakaf dan sertifikat wakafnya. Lalu dilakukanlah sigoh di KUA dengan ada saksi 2-3 orang. Nanti
akta ikrar wakafnya akan dibuat beberapa salinan. Ya, yang utamanya itu untuk wakif, salinannya satu untuk KUA, salinan berikutnya untuk pihak-pihak yang untuk nazir dan pihak-pihak terkait. Begitu Ustaz. Jadi enggak semuanya disimpan di KUA. Kemudian siapa orang yang pertama kali di dunia yang berwakaf? Tadi udah dibahas ya Rasulullah SAW. Kemudian mana yang lebih utama dalam pandangan Allah antara wakif dengan nazir? Wakif dan nazir itu adalah rukun dari wakaf. Dua-duanya harus ada. Kalau salah satunya nggak ada, maka nggak sah wakafnya. Apakah kita boleh mewakafkan uang atas nama almarhum orang tua? Insya Allah boleh. Jadi nanti pahalanya akan diberikan kepada orang tua kita. Apakah boleh sekolah menghimpun dana wakaf kepada wali murid bekerja sama dengan nazir Yakesma misalnya? Kalau dana wakafnya diminta kembali untuk lalu dana wakafnya diminta kembali untuk biaya BUMDes seperti kantin sekolah. Boleh. Ya, boleh, tapi yang digunakan nanti kalau wakafnya wakaf melalui uang itu boleh digunakan langsung ya untuk membangun kantin sekolah. Kalau wakafnya wakaf uang abadi atau wakaf uang sementara, maka yang dipakai untuk kantin sekolah adalah manfaat dari uang yang disimpan di bank syariah tersebut, begitu. Untuk membangun sebuah lembaga pendidikan, step pertama kali apa yang perlu kita lakukan? Belajar dulu bagaimana mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Itu langkah pertamanya. Demikian Bu Isna, pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Baik, silakan ya. Sekarang pertanyaan langsung. Ya, terima kasih Ustadz Sahroni. Semua pertanyaan sudah terjawab ini ya di chat Zoom. Kita akan masuk ke pertanyaan yang dari langsung ya. Ini ada Pak Teguh Eka Raya. Silakan Pak Teguh, bisa langsung di-unmute. Iya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Sahroni atas penjelasannya sangat menarik sekali, sangat menyenangkan. Ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Mungkin bukan beberapa, satu saja sih mungkin panjang. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika ada seseorang wakif yang ingin mewakafkan asetnya berupa tanah kepada nazir ya, tapi dia belum memberikan jawaban. Artinya dia masih bingung tanah itu akan digunakan untuk apa, karena wakif ini berpesan hanya tolong saya ingin bahwa di lokasi ini berdiri sebuah misalnya sebuah sekolah atau sebuah pesantren ya. Nah, seperti itu. Tapi belum diterima oleh si nadirnya karena dia masih bingung. Pertama, dia masih sendiri. Kedua, dia belum punya yayasan menghimpun dana. Ketiga, dia apa yang harus dia lakukan, dia masih bingung gitu. Apakah dia harus menghimpun dana lagi sesuai dengan keinginan wakif, yaitu untuk membangunkan sebuah sekolah atau pesantren, ataukah dia menghimpun dana untuk kalau bilang Pak Ustadz tadi, dikelola dulu si lahannya tersebut sehingga menghasilkan profit gitu. Ya. Itu sebenarnya mana yang lebih utama dahulu gitu? Apakah kita menghimpun dana langsung untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan sekolah atau pesantren, atau kita menghimpun dana wakaf untuk memproduktifkan lahan tersebut gitu, sehingga nanti keuntungannya akan dibangunkan menjadi sebuah sekolah sesuai dengan wasiat dari yang memberikan wakaf. Nah, mungkin itu pertanyaan saya Pak Ustadz, karena si nadir ini dia belum bisa menerima dan belum bisa menjawab keinginan dari si wakif, karena dia sendiri masih bingung gitu kan. Nah, seperti itu. Hatur nuhun Pak Ustadz, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya, mungkin terima kasih Teguh. Ya,
Kalau misalnya ada tawaran wakaf seperti itu harus segera diputuskan dan dibicarakan antara calon nazir dengan calon wakif. Ya, terkait dengan harta wakafnya apa, penggunaannya untuk apa, dan seterusnya. Kemudian tadi ditegaskan bahwa kalau misalnya ini mau dibangun sekolah, pesantren, dan sebagainya, dibicarakan nanti dananya dari mana gitu. Kalau misalnya wakifnya menyiapkan dananya, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya enggak, diskusikan bagaimana kalau lahannya kita produktifkan terlebih dahulu, nanti hasil produktif itu baru kita pakai untuk membangun masjid, pesantren, sekolah, dan sebagainya. Begitu, Ustaz ya. Nah, untuk lebih lebih intensnya atau lebih jelasnya nanti Ustadz bisa berdiskusi lebih lanjut dengan kami ya, karena bagaimana memproduktifkannya kan tergantung juga ini lahannya ada di mana begitu. Gitu Ustadz ya. Baik. Kita kembali ke kolom chat, Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan Ustadz. Ya, bolehkah nazir melimpahkan tanggung jawabnya kepada nazir lainnya ketika merasa tidak mampu? Boleh, asal ada serah terima yang legal ya, jelas, surat-suratnya dibuat sedemikian rupa supaya menghindari klaim-klaim dari pihak yang tidak mengetahui proses ini, begitu. Mana yang lebih utama, wakaf uang atau wakaf tanah atau wakaf barang? Sesuai dengan kondisinya Ustadz, sesuai dengan keperluannya. Ya, pada konteks itu yang diperlukan apa, begitu. Kemudian ada pertanyaan yang terlewat Ustadz. Oh ini syariat wakaf sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Salah satu satu-satunya diceritakan gitu ya wakaf kalau dalam konteks tadi seperti yang Nabi lakukan, ada tanah dibangun masjid ya, yaitu tanah yang dibangun Ka'bah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Itu menurut kisahnya salah satu kisah wakaf sebelum Nabi. Walau alam bisawab, kalau ada yang lain yang saya pahami baru sebatas itu. Mohon maaf. Kemudian tadi ya, mana yang paling utama, wakaf uang atau wakaf tanah atau wakaf barang tadi ya, sesuai dengan keperluannya gitu. Kemudian bagaimana hukumnya kalau tanah yang sudah diwakafkan karena nazir belum bisa melaksanakan, wakif mengambil alih lagi? Iya, ini diperbolehkan, jadi nanti wakif menunjuk nazir yang lainnya lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya didiamkan saja, jadi tanah wakafnya tidak memberikan manfaat ya, karena nazirnya belum bisa apa-apa. Belum berbuat, belum punya modal dan sebagainya ya. Yang penting tadi proses legalitasnya dijalani ya, dilakukan. Kemudian bisa lembaga zakat juga mengelola wakaf. Bisa, tapi tetap harus mengurus izin juga ke Badan Wakaf Indonesia, karena kalau lembaga zakat izinnya ke Badan Amil Zakat Nasional ya, Basnas, dan Kementerian Agama. Khusus untuk wakaf harus mengurus izin lagi ke Badan Wakaf Indonesia. Ya, untuk nomor yang bisa dihubungi nanti Bu Isna yang akan share ya, insya Allah. Terutama terkait dengan kalau misalnya ada kerjasama antara Yayasan Bapak Ibu dengan Wakaf Mulia Institute. Demikian Bu Isna ya. Ya. Terima kasih Ustadz Charoni, luar biasa ya malam hari ini, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan, dan ini alhamdulillah semua pertanyaan bisa terjawab ya dengan tepat oleh Ustadz Charoni. Nah, ini ada pertanyaan lagi Ustadz, bagaimana cara menjadi pengurus Badan Wakaf Indonesia? Badan Wakaf Indonesia ya, itu silakan pantau terus website Badan Wakaf Indonesia, setiap 4 tahun akan ada penerimaannya. Ya, nanti akan ada tesnya, ada seleksinya ya, dan seterusnya. Baik, terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Bapak Ibu, alhamdulillah ini waktu sudah mendekati pukul 22, dan bagi Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tadi saya lihat banyak ya yang berasal dari lembaga atau yayasan pendidikan. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti seminar yang diadakan oleh Wakaf Mulia Institute, yaitu di hari Sabtu, Sabtu besok ya, itu pukul 13 sampai pukul 15 dengan tema strategi digital fundraising wakaf uang untuk yayasan pendidikan. Dan insya Allah akan dikupas tuntas Bapak Ibu bagaimana caranya
kita melakukan strategi fundraising secara digital, apalagi di era sekarang ya, COVID-19 seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, dan pastikan Bapak Ibu besok malam bisa tetap mengikuti sesi yang kedua untuk training lisensi pejuang wakaf ini. Tema kita besok malam adalah tentang wakaf, bedah wakaf asuransi syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Priyanto. Jadi pastikan Bapak Ibu untuk bisa ikut karena materi besok malam itu juga tidak kalah seru ya dengan materi kita pada kesempatan malam hari ini, sebuah instrumen wakaf modern bagaimana yang bisa kita gunakan untuk mengkapitalisasi wakaf kita. Nah, mohon bantuan untuk besok malam atau sesi tanya jawab lebih panjang waktunya. Baik, Bapak, saya sampaikan ke narasumber ya agar memberikan porsi pertanyaan yang lebih panjang. Terakhir sebelum kita tutup, Bapak Ibu, kita minta ya nanti kirim Zoom-nya untuk pelatihan jam 1 sampai jam 3. Baik, Pak Muhammad Toha, nanti akan kita kirim. Kemungkinan besok pagi ya, Pak, karena kalau malam-malam seperti ini nanti khawatirnya tidak banyak yang bisa melihatnya. Insya Allah besok pagi kita share untuk info seminar digital fundraising-nya. Terakhir sebelum kita tutup, kita akan mendengarkan closing statement dari Ustadz Syahroni terkait dengan materi kita pada malam hari ini, yaitu bedah wakaf uang dan wakaf melalui uang. Silakan Ustadz Syahroni. Ya, Bapak sekalian, mudah-mudahan kehadiran kita malam hari ini langkah awal kita untuk menjadi pejuang-pejuang wakaf, ya, menjadi pejuang-pejuang wakaf. Dan ini baru pemahaman dasar yang pertama. Nanti akan ada pemahaman-pemahaman berikutnya yang bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari dan seterusnya. Nah, dengan kita menjadi pejuang wakaf, setidaknya manfaat yang kita dapatkan adalah kita sudah mempersiapkan diri gitu ya untuk mendapatkan pahala-pahala yang berterusan meskipun kita sudah wafat. Yang kedua, kita sudah menyiapkan ya untuk ahli waris kita warisan ya, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya selanjutnya setelah kita tidak ada lagi. Dan untuk menjadi pejuang wakaf, sekali lagi pekerjaannya cuma dua. Yang pertama berwakaf ya, nanti di kami ada program yang namanya Jumat Mulia Berwakaf. Yang kedua syiar wakaf ya, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram dan sebagainya, lewat tulisan, lewat gambar ya, sehingga orang jadi tercerahkan dengan wakaf. Nah, kalau dua ini kita lakukan, maka insya Allah kita akan menjadi magnet-magnet wakaf untuk diri kita. Wallahu a'lam bishawab, aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa lakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syahroni atas pencerahannya, inspirasinya. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan malam hari ini memberikan banyak ya pemahaman dan juga yang paling penting adalah aplikasi kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menjadikan wakaf ini adalah sebagai lifestyle. Berikutnya juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta training lisensi pejuang wakaf sesi 1 pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu malam hari ini mendapatkan manfaat yang banyak dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan kita tunggu kehadiran Bapak Ibu di sesi yang kedua besok Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kita tutup forum kita pada kesempatan malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.